Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Cipaganti yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampailah kita di pekan kedua di bulan November ini. Ya. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya. Semoga semua kebaikan yang kita lakukan menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah membimbing kita setiap saat dalam perjalanan hidup kita dengan hidayahnya dan mengistiqomahkan kita di jalan husnul khotimah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan tema kita tentang jalan keluar dari kesulitan atau problem solving. Kemarin disampaikan bahwa tema ini dimunculkan atau dijadikan obrolan kita subuh ini di seri yang kedua, mengingat atau yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah hidayah, Quran itu petunjuk. Setelah itu Quran itu adalah furqan. Setelah Quran menjadi petunjuk, mengetahui, setelah bisa membaca, memahami dan mengamalkan, atas panduan Al-Quran kita bisa memilah dan memilih mana hak dan mana yang batil. Mestinya begitu. Ya. Maka nanti kalau kita sudah bisa memilih mana hak dan mana yang batil, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, itu akan menjadi syifa, menjadi penawar, menjadi obat dari kehidupan. Kenapa? Karena masalah itu muncul dalam hidup kita karena kita melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita naik kendaraan kemudian melawan arus, tidak pakai perlengkapan, itu kemudian dihentikan oleh aparat. Kenapa dihentikan? Ada masalah. Kenapa masalah? Melanggar aturan. Ya, itu saja masalah. Jadi masalah itu muncul karena kita melanggar aturan. Itu yang paling mendasarnya. Yang paling mendasarnya melanggar, sehingga ada masalah. Nah, kalau sudah terjadi itu, lalu bagaimana jalan keluarnya? Nah, Al-Quran kasih panduan. Al-Quran kasih tahu kepada kita. Sedikitnya kita sudah sampaikan ada 9, ya. Ada 9 jalan keluar dari kesulitan hidup ini, merujuk petunjuk Al-Quran. Yang pertama kemarin adalah taubat, ya. Quran surah Al-Furqan ayat 70, surah ke-25. Yang kedua adalah bertakwa. Quran surah At-Tolak surah ke-65 ayat 2 dan 3. Yang ketiga memperbanyak istighfar. Quran surah Nuh surah ke-3
ketiga, yang keempat adalah bersedekah. Quran surah At-Tolak ayat 7 ya. Dan Al-Munafikun surah ke-63 ayat 10. Yang kelima, menolong saudara kita yang dalam kesulitan. Menolong saudara yang mengalami kesulitan. Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 7. Keenam, konsisten dalam berdoa. Ya, konsisten dalam berdoa. Ini Al-A'raf ayat 180. Ya. Yang ketujuh, jangan tinggalkan tahajud. Ya. Bani Israil ayat 78 sampai 80. Ya. Yang ke-8, konsisten dalam berzikir. Konsisten dalam berzikir. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 41 sampai 44 dan surah Fatir ayat 29 dan 30. Yang terakhir, yang ke-9 adalah tawakal. At-Tolak ayat 4. Ya, At-Tolak ayat 4. Baik, kita akan menata kembali 9 poin. Kemarin sampai poin baru 1 poin ya, bahwa kemarin disampaikan bagaimana jalan keluar dalam kesulitan hidup ini. Yang pertama, taubat. Apa taubat itu? Kembali kepada Allah. Jadi kenapa kita kembali kepada Allah? Karena Allah pemilik semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk diri kita. Jadi kalau mentok, memang harus begitu. Jangan mengandalkan akal kita, mengandalkan kemampuan kita. Makanya sudah datangi, temui, hadapi, takarrub, dekatkan diri kepada Allah. Itu solusinya. Sepahit apapun, segetir apapun, dan kalau bersama Allah semuanya menjadi kecil. Tobat jam berapa? Apa? Salah tobat jam berapa bagus? Kapan pun boleh, asal jangan di waktu yang dilarang. Ya, jangan di waktu yang dilarang. Mau malam, mau pagi, mau siang boleh. Ya, sholat tobat itu. Kalau sholat tobat, kapan pun waktunya siang. Jangan menunggu sore kalau kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita berbuat maksiat, terpeleset kepada kenistaan. Segera saja. Dasarnya Quran surah Al-Imran 134, coba lihat. Kalau tidak 133 ya 134 lah. Suka lupa aja itu ya. Dan ayatnya sudah hafal semua. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Surah ke-133 ya, 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu bahasanya. Ini kapan? Segera saja. Wasari'u, come on gitu. Enggak tuh udah membantu kayak come on. Ila magfiratin min rabbikum, menjemput, memohon,
mendapatkan ampunan Allah. Jadi kalau tanya kapan sholat sunat taubat, segera bulan kolong. Siap. Jadi segera saja. Taubat itu dan mata dasarnya kembali kepada. Nah, kembali kepada Allah dari makna taubat ini, maka kita menggunakan sedikitnya dua istilah yang populer, yaitu tawabin dan ta'ibin. Itu dua-duanya makna dasarnya sama, kembali kepada Allah. Hanya beda setting, beda background sosiologisnya. Habis wudu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatawwibin. Itu tawabin. Setelah kita bersyahadat, kemudian kita minta kepada Allah, Allahumma ij'alni, ya Allah, jadikan aku minat tawwabin, orang yang senang bolak-balik menemui kehadiratmu, ya Allah. Aku jadikan orang yang senang bolak-balik, namanya masih enggan, dia dosa, datang lagi kepada Allah, berbuat dolim, segera datang lagi kepada Allah. Nah, kalau sudah datang kepada Allah, waj'alni minal mutatahhirin, maka jadikan aku hamba-hamba yang bersih suci. Karena Allah dan yang Maha Suci, dekatlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita menyerap energi sucinya masuk ke dalam diri kita. Datanglah kepada Allah dan yang Maha Pemurah. Nah, sebenarnya kita termasuk pribadi yang murah hati. Allah yang Maha Gagah. Datanglah kepada Allah. Semoga kita bisa menyerap energi kemahakuasaan Allah. Jadi tugas kita mendekat kepada Allah. Jadi ibaratkan kalau musim dingin, tiris, kita bikin api unggun. Kemudian kita mendekatlah ke api unggun itu. Supaya apa? Supaya energi sifat api yang panas nempel kepada tubuh kita. Ulah suka seneng, tapi dekatilah api supaya sifat api yang panas itu panasnya nempel ke tubuh kita. Itulah tugas kita takau mendekatkan diri kepada Allah. Itu jalan menuju taubat. Yang kedua, dalam bahasa Arab itu ada yang disebutkan ta'ibin. Ini juga kembali kepada Allah, cuma soal waktu. Kalau tawabin segera, dosa datang lagi, maksiat taubat lagi, ngaco, sengklek, datang lagi kepada Allah. Bukan bolak-balik ya. Kalau ta'ibin berbuat dosa nanti aja. Kalau sudah kamu bisa ada kolotan saeutik, itu namanya ta'ibin. Allah suka senang kapanpun dia mau menemuinya. Allah senang setiap hamba meskipun dengan sejumlah maksiat dan dosa, tapi mau menemui Allah, Allah senang. Hanya yang disaharapkan ketika kepada Allah itu menjadi nasuha. Apa nasuha? Ketika kita kembali kepada Allah, jejak digital kesalahan kita itu dihapuskan oleh Allah. Maka bagaimana menghapus dosa-dosa ketika kita kembali kepada Allah? Bil hasanah, banyak melakukan kebaikan. Maka nanti akan menjelaskan, hadis menegaskan al-hasanatu tajlibus sayyi'at, bahwa membuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya itu dapat menutupi, menghapus dosa-dosa kesalahan kita. Itu namanya nasuha. Nasuha itu menghapus dosa-dosa ya. Dengan cara apa? Yang bil hasanah, dengan membuat kebaikan.
Itu yang kita temukan di Quran surah Ad-Dariyat. Surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 15 sampai 19. Ad-Dariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Wal qalam bi wal qalam bis-shawab. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin fi jannati wa 'uyun, mereka berada di taman-taman surga yang memancar mata air di dalam. Jadi ya dalam ilustrasi kita taman, ada air mancur, ada kesejukan lah gitu. Kenapa mereka berada di sana? Akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kita lihat bawahi yang terakhirnya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berada di taman-taman surga karena mereka sebelum meninggal muhsinina, senantiasa berbuat kebaikan. Jadi dia memproduksi kebaikan, mereproduksi kebaikan, dan dia pun mendistribusi kebaikan. Gitu. Ya, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa cara bertobat yang terbaik apa? Berbuat kebaikan, dan tidak diulang. Itu nasuha. Ya, jadi bahwa dosa-dosa itu akan ditutupi oleh Allah kalau kita berbuat kebaikan. Al-hasanatu, kebaikan itu tatbiqu syai'an, menghilangkan, menghapus kesalahan. Syarat perlu diulangi. Ya. Itu menegaskan yang kemarin. Yang kedua adalah takwa. Setelah tobat, agar kita nasuha, agar kita tetap di dalam kebaikan, maka jagalah ketakwaan kita. Apa takwa itu? Pertama, takwa itu didefinisikan oleh para ulama, mungkin lebih tepatnya para mufassir begitu. Itu yang kita baca dalam salah satu komus tafsir atau kitab tafsir, tafsir Jalalain, ya, tafsir Jalalain yang sering dibaca atau paling tidak menjadi pembuka kitab-kitab tafsir yang lain seperti kitab ini. Kalau salah, mufassir ini menjelaskan bahwa takwa itu adalah imtisali bi amrillah wa jtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dengan sepenuh hati dan pada waktu yang sama meninggalkan segala larangan Allah dengan sepenuh hati. Ini bersifat general, ini sangat general. Jadi apa takwa? Ya menjauhi segala yang dilarang Allah, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dengan sepenuh hati, setengah-setengah, totalitas, keserahan hati, tapi totalitas. Jadi melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala pada waktu yang sama juga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Semua yang dilakukan dengan sepenuh hati.
Ini yang kedua, satu waktu Rasul ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kami menjalankan takwa itu? Seperti apa kami mengoperasionalkan takwa itu? Maka Rasul memberikan ilustrasi. Kalau kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri, apa yang akan kamu lakukan? Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah, kami akan hati-hati. Maka yang kedua, diberi makna itu menjalani hidup ini dengan penuh kehati-hatian, agar tidak terpeleset, agar tidak terperosok, agar tidak jatuh kepada kemaksiatan. Itulah takwa. Nah, puncaknya ini para ahli psikologi, mungkin begitu kita menyebutnya, menggunakan definisi yang kedua, yang ketiga takwa itu di Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid itu surah ke berapa ya Al-Hadid itu? Al-Hadid 63 bu ya, 63 mah Al-Munafiqun, 63 Al-Munafiqun. Al-Hadid itu lebih 57. Oh 57 tuh alhamdulillah. Surah ke-57 Pak. Surah 57 Sa'atosna Ar-Rahman 55 ya. Waqiah 56. Al-Hadidnya dalam pada apa ya? Al-Hadid ayat 4 Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basirun. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa Allah ma'akum beserta kalian, aynama kuntum dimanapun kalian berada. Wallahu dan Allah bima ta'maluna terhadap segala sesuatu Maha mengetahui dan Maha melihat. Jadi ini takwa tingkat tinggi, saya menyebutnya begitu. Jadi agar kita ini bisa keluar dari kesulitan hidup kita, yang kedua menjaga takwa. Apa takwa itu? Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, Allah pasti mengetahui. Ini yang seringkali diingatkan. Kegagalan kita manusia modern itu kegagalan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sehingga teman kudu aya badan-badan pemeriksa, kudu ada segala macam kalamun jelema sieun keneh ku Gusti Allah. Kenapa banyak orang melanggar itu aja ya. Jadi yang harus disiapkan sebenarnya ya, kita ini memberikan pendidikan, memberikan pelatihan kepada setiap orang, wabil khusus mereka yang diamanahi jabatan-jabatan publik, begitu bahasa kita hari ini, agar mereka merasa dirinya diawasi, diperhatikan, dimonitor oleh Allah. Segala cara berjalan. Kan seolah-olah kita ini hampir-hampir Tuhan itu dianggap tidak ada dalam hidup ini. Itu kan problemnya. Problem kita kan di situ. Maka semakin
semakin nyata, semakin jelas kita hari ini. Kenapa Allah dan Rasulnya sampai-sampai mewajibkan, menetapkan, menjadikan wasiat takwa itu rukun khutbah Jumat. Barangkali paling tidak sedikitnya satu pekan sekali orientasi hidup kita ini diingatkan ittaqullah. Kalau ingat saja maka kedai Jumat teh kemudian diatur oleh Rasul. Barang siapa yang sholat Jumat berada di kloter pertama jam 10 geus ka masjid, tahiyatul masjid, syukur wudu, tahiyatul masjid, mungkin sholat intidor, zikir sampai selesai Jumat, pahalanya seperti berkurban seekor unta. Belakang imam gitu. Di belakang imam gitu. Tambah di ujung belah itu asal di jam 10 datang. Ya, masuk gelombang kedua setelah mandi di rumahnya jam setengah 11. Ini ilustrasinya begitu. Sholat tahiyatul masjid, mungkin syukur wudu, sholat intidor, berzikir, baca Quran, baca sholawat silakan sampai selesai sholat Jumat. Apa bonusnya? Kata Rasul, engkau laksana berkurban seekor sapi. Jam 11 mereka datang dengan amalan yang sama, kurban seekor domba. Tanggal 12 mereka datang, amalan yang sama, ayam. Gelombang yang kelima menjelang adzan kayak tolol. Amalannya sama, sebutir telur. Khotib sudah naik mimbar, sudah assalamualaikum, adzan sudah dikumandangkan, kayak datang, hai ayam. Sholatnya dibongkar. Orang yang datang setelah khotib naik mimbar tidak lagi dicatat sebagai peserta sholat Jumat. Ini luar biasa. Kenapa kaum perempuan tidak wajib sholat Jumat? Karena perempuan, istri dan anak-anak perempuan menjadi tanggung jawab kita. Sehingga dianjurkannya bukan begini komandonya. Selesai khutbah, pulang ke rumah, kemudian sampaikan inti dari pesan takwa yang tadi disampaikan. Sebab kamu soleh, dosa seorang anak, keluarga perlu kalau Allah soleh. Itu tugas kita. Jadi kita pulang ke rumah, idealnya sampaikan pesan takwa kepada keluarga kita. Sebab keluarga kita pun harus selamat, harus berbuat amal soleh yang sama dengan kita. Ayo mah hiji indung barudak hanya ke naon sebulan cuma. Muka dua ulang lagi Jumatan lagi ngomong. Tepatnya tidak boleh disampaikan belum. Jabat datangnya oke geus komat anggeus saya nama. Enggak ketemu wassalam atau. Ya saya ditobatan deh. Tidak sama, tidak ada yang tidak bisa ditobati. Tobat saja. Nah, makanya ada yang kena apa namanya di masa tuanya ada yang sungguh-sungguh datang bergerak katakan ke rumah kesibukan Jumatan BSF ada selesai itu yang meskipun nanti kasih tahu orang tua yang tobat Allah senang, tapi kalau anak muda yang bertobat jauh lebih senang. Tetap aja kalah dengan muda. Kenapa? Kalau di sekolah bagus kalau tidak yang mau berkata Allah itu ada nilainya di situ. Ya.
Ini takwa. Jadi lagi itu yang pertama memproteksi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan memfokuskan diri untuk menjalankan segala yang diperintahkan Allah. Yang kedua, dalam sisi operasional senantiasa setiap langkah penuh kehati-hatian, jangan sampai kembali terprosok kepada jalan kemaksiatan. Puncaknya itu semua bisa diwujudkan manakala setiap saat Allah dihadirkan dalam hidup kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena diyakini bahwa semua yang kita lakukan tercatat rapi di hadapan Allah. Jadi sehingga nama kedua ayat mengatakan uswah pada segala macam. Hadirkan Allah dalam hati diri setiap kita. Ini proses terus, ini dilarang, ini tidak boleh. Tidak saja, malah yang masalah. Jadi masalah itu muncul karena kita melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dalam rumah tangga ada masalah. Kenapa kita melanggar konsensus kita dengan pasangan hidup kita? Jadi masalah. Ya. Kita laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Kemudian kita pelit, masalah. Kan itu masalah. Aduh, ini masalah. Melanggar aturan. Ya, harusnya apa? Kembali jalankan perintah Allah. Kembali untuk hati-hati. Hadirkan Allah dalam hidup. Ini yang sekali lagi Allah dan Rasulnya merumuskan buat kita oleh para ulama dari besar Allah dan Rasulnya wasiat takwa. Saking pentingnya ini sampai-sampai menjadi keharusan rukun para khutbah, para khatib menyampaikan wasiat takwa. Ittaqullah haitsuma kunta. Begitu Nabi sallallahu. Bertakwalah kepada Allah. Jadilah kalian orang-orang yang merasa diawasi, dimonitor oleh Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Yang memaknai yang Al-Hadid ayat 4 ini itu sebetulnya begitu dalam sekali. Dalam arti Allah melihat sehelai daun pun yang gugur itu tidak terlepas kelihatan. Nah ini sebetulnya harusnya kita sebagai manusia apapun yang kita lakukan pasti terlihat semua. Pasti terlihat. Nah dalam tubuh kita ini ada kotak hitam. Kalau pesawatnya ada kotak hitam, namanya irkun, gen khusus yang tidak hancur. Ya. Gen inilah yang nanti dimasukkan ke lab komputer. Jadi diperiksa aja apa catatan kita, bahkan nanti kita akan mendapatkan print out-nya. Aku ngasih tahu ada orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanan. Ada yang menerima amal catatan sebelah kiri. Ada yang lebih parah, ini bawa batu perih dari belakang punggungnya ketika dikerungkan gitu kan. Kita harus itu siapin kecelakaan ada. Kapan Allah mencatatnya? Kumaha catatan bahwa Allah. Karena dalam tubuh kita itu ada rekam. Ada yang merekam seluruh perbuatan kita. Kalau dalam kesalahan namanya kotak hitam, meskipun warnanya oranye, tetap aja disebut kotak hitam. Ya. Kalau di Yasin ayat 65, coba dilihat Yasin ayat 65. Surah ke-36, Pak. Yasin itu. Yasin ayat 65.
Karena ya surat Yasin mah ada akam pada saya dibaca. Ya. Bahasanya begini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'alu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba. Al-yauma nakhtimu, pada waktu apa itu? Pada waktunya nakhtimu akan ditutup ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ketika mulut ini disumpel, tidak lagi bisa berkomunikasi, maka apa yang akan memberikan pernyataan? Aydihim, tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita akan menjadi saksi bima terhadap segala sesuatu kanu yang kalian lakukan. Nah, kalau ini bisa ngomong, ya apakah kaki bisa bersaksi? Ya, itu yang disebut dengan kita kan supaya wartawan dia cek ahli kesehatan, ambil darahnya, masukkan ke lab, periksa asam urat, kolesterol, gula darah, segala macam. Asam terboga, tong ibu terboga, ini datanya. Itu dari darah. Mah begitu dimasukkan ke lab komputer itu, dosa tanggal sekian ayat itu, rekening korannya lengkap. Jadi dia ngomong terngomong, ini data, ini yang jadi saksi. Nggak ada harga, ada sangat dilembok atau dia dicaplok, ya semuanya terekam dalam bentuk. Jadi tidak lagi kita bisa membantah dan ada belajar tentang ayat. Apakah buku itu bisa ngomong? Enggak, kurang ngerti itu datanya. Jumatan haji masjid sakat bumi, tapi Jumatan ke tempat masjid besar itu dosa atau kemana? Boleh saja. Pilih-pilih khotib gitu bisa. Boleh saja, hanya yang dianjurkan itu adalah ketetanggaan yang diutamakan. Ya. Yang diutamakan ketetanggaan. Coba lihat Quran surah Al-A'la. Oh, Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Ada dua wajah yang ditampilkan nanti. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Ketika ada takrif kiamat itu ya. Al-Ghasyiyah itu surah ke-88. Kalau perhatikan ini, ngeri juga ini. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khosiyah. Jadi gitu, ada wajah-wajah wajah-wajah yang apa itu namanya? Wujuhu yawma idin khosiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Sampai situ. Ini gambaran yang mengerikan. Jadi nanti ada wajah-wajah yang pusat pasti sedih tanpa batas.
Mudah-mudahan kita tidak ada di barisan ini. Kita mengharapkan ada di barisan berikutnya di ayat 8. Wujuhu yawma idin na'imah. Ada wajah-wajah yang sumringah begitu. Ada wajah yang sedih, mengerikan, menakutkan, penyesalan. Ada wajah-wajah yang sumringah. Lisa'iha radiyah. Itu hidupnya mendapat keridhaan. Di mana tempatnya? Fi jannatin 'aliyah. Di surga yang ditinggikan. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak ada di sana pendengaran perkataan yang jelek, semuanya indah. Ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini petunjuk. Jadi takwa ingin menancapkan dalam diri kita kehadiran Allah dalam semua aspek perjalanan hidup kita. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan posisi wujuhu yawma idin na'imah. Jadi semua nanti dibuktikan ini ya. Kalau kita gagal menghadirkan Allah, bahkan cenderung tidak mau, nanti dibuktikan. Maka kelompok mana? Kelompok wujuhu yawma idin khoshi'ah. Nah, hal itu dijelaskan di Quran surah At-Takasur. Ya, surah At-Takasur. Ya. Ini Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Garis bawah dari sana. Bahwa kita ini akan baru menyadari tentang kebenaran itu hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah nyungsep ke alam kubur. Jadi orang-orang yang hidup megah, tidak mau diatur oleh Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, hidupnya mau semau-maunya, baru menyadari tentang kebenaran itu hatta jurtumul maqabir. Jadi orang serakah, orang yang inginnya hidup hewan, menghalalkan segala cara asal memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, dia baru menyadari, tapi sudah terlambat, tak bisa diulangi. Karena kalau sudah nyungsep ke alam, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa. Itu kan lagi kata saufa, Pak. Itu semua adalah ciri fi'il mudhari'. Kalau pakai kata saufa, memang pembuktiannya di akhirat kelak. Jadi saufa itu kebenaran empiriknya itu hanya dibuktikan di akhirat, ditunjukkan di akhirat, tidak di dunia. Itu problemnya. Maka Allah menggunakan kata saufa. Jadi saufa itu akan terbukti kebenarannya nanti diperlihatkan di akhirat. Tentang semua yang tadi itu. Wajah-wajah yang sedih kapan kelihatannya? Nanti. Wajah-wajah yang bergembira, sumringah, nanti dibuktikan. Mungkin sekarang masih terbalik, manusia ketawa, yang berbuat dosa ketawa, sumringah, nanti balik lagi. Jadi ya, kalau dia belum tobat, ya, ini petunjuk-petunjuk Al-Quran. Jadi kenapa kita harus takwa? Pertama, kalau lihat petunjuk yang barusan kita baca,
supaya nanti tangan dan kakimu tidak memberikan data dan fakta yang buat kamu kecewa. Karena semuanya akan terekam rapi dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini merekam rapi semua yang kita lakukan. Maka ahli-ahli modern, ilmu-ilmu modern memberikan ilustrasi kepada kita. Salah satunya yang tadi yang sudah kita ketahui sekarang. Ini penyakit apa? Ya tinggal diperiksa saja. Dari darahnya, dari semua dalam tubuh kita. Dulu dokter Kopin tidak panganggung, tidak air liur, narkoba sampai dari rambut. Apa hubungannya narkoba dengan rambut? Begitu. Air kencing, semua tubuh kita merekam ini. Nanti ke depan, kalau udah tema ini selesai, kita akan membaca nasihat Rasulullah lewat Anas bin Malik tentang seruan bumi. Jadi tanah ini, bumi yang kita injak, itu kan memanggil kita, mengingatkan kita sehari 10 kali, Pak. Sehari 10 kali. Bumi yang kita injak-injak itu mengingatkan kita, ya abna Adam, hai anak Adam, kalian bisa masih alat dohri, kau bisa membayar di atas punggungku, kau bisa kemana-mana bergerak di atas punggungku. Tapi ingat ya, kamu akan masuk ke dalam tautku. Ya abna Adam, engkau bermaksiat dalam di atas punggungku, kau berbuat dosa, berbuat kedoliman, berbuat segala macam perbuatan yang dilanggar Allah dengan senang hati. Tapi ingat ya, kamu akan mendapatkan adab yang sangat pedih tanpa batas ketika kau nyungsem ke dalam perut. Dan terkadangmu bukan nasihat bumi. Jadi meskipun kita maksiatnya di Bandung, berbuat dosanya di Bandung, wafat dimakamkan di Makassar, tanah ini terkoneksi, datanya dikirim ke sana. Saya berbuat maksiat di Bandung, kenapa disiksa kuburnya di Makassar? Cerita nanti dikirim datanya ke dia. Maksiatnya bahagia, orang yang maksiatnya bahagia, Disiksa, senyum di dunia bebas. orang yang soleh sedih terus di ayeuna. Boleh jadi hari ini orang-orang baik agak sulit ini. Karena tadi sudah mengalahkan. Seperti itu. Nah, maka kalau saubatan summa kala saubatan. Jadi ada hal-hal yang nanti pembuktiannya hanya diberikan oleh Allah di akhirat. Itu perkara saubatan. Nah, maka agar semua itu terjaga dengan baik, maka solusinya adalah menjaga ketakwaan kita, berusaha melatih diri menghadirkan Allah dalam hidup kita. Itu amanah Quran surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu ta'maluna basir. Ini pentingnya kita mengingatkan, mengajarkan, menanamkan takwa. Jadi sederhana sebenarnya. Para hakim ini tugasnya cuma satu yang utama, mengingatkan kepada kita para jamaah untuk bisa melatih diri menghadirkan Allah dalam hidup kita. Itu yang akan menyelamatkan kita. Itu yang akan menjadi jalan keluar dari kesulitan kita. Allah hadirkan dalam hidup kita. Untuk buat kita baik. Ya. Ini saja dulu lah. Allah alam di bawadi, Allah alam. Catatkan Pak Haji Jack, Pak Yasin Tadi pada temuan berikutnya tentang istighfar. Memperbanyak istighfar.
istighfar, keutamaan istighfar, makna istighfar, cara beristighfar. Itu bahasan kita berikut. Ya, dengan hadis-hadis yang menjelaskan. Ini saja dulu. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an